Eh, ini sudah 21 yang join, berarti kurang berapa ini, tinggal berapa, kita lanjut aja ya. Oh, ini lagi ada suara bising di rumah, jadi nggak bisa dibuka suaranya. Oke, kita mulai saja ya. Perkuliahan kali ini adalah frekuensi yang ke-13. Ya, oke, Billy. Tidak masalah. Oke. Ya, kali ini kita frekuensi ke-13, jadi kita kurang tatap muka via daring ya, kurang 2 kali lagi, kemudian nanti ditutup dengan UAS. Ya, kalau sudah 13 kan berarti kurang 2 lagi ya, plus UAS. Mudah-mudahan kita bisa segera selesaikan perkuliahan ini sebelum akhir Desember ya. Jadi kita akhir tahun atau nanti tahun barunan itu sudah nggak kuliah lagi ya, tinggal mungkin review sama UAS saja. Kemarin kita sudah membahas atau mereview tugas-tugas kelompok ya. Jadi tetapi kayaknya kalau saya nggak salah masih ada kelompok yang belum direview ya. Sebetulnya kemarin mau saya selesaikan tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Yang belum kemarin kelompok berapa ya? Kemarin nggak urut ya kayaknya. Coba, saya juga agak lupa. Kelompok 4 kayaknya yang belum ya? Kelompok Sudah, 4? Bu, kelompok saya, Bu. Kelompoknya Sabrina kelompok 4. Yang belum kelompok berapa? Ini yang solo sneakers ini sudah ya? Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Wah, yang belum kelompok berapa ya? Sebentar. Saya kemarin karena kacau dengan yang kelas B, jadi yang soto sapi Mbah Kromo sudah? Kelompok 2 Aditya sudah ya? Sudah semua. Kalau yang kelompok 1, kelompoknya siapa? Oh ini, kelompoknya Billy ya?
Coba kita amati bersama. Ini kemarin nggak ada kelompoknya sih. Itu saya kemarin sudah, Bu. Kelompok biru udah, Bu, kemarin. Ini kemarin sudah? Sudah. Kemarin sudah. Ya, Bu, sudah, Bu. Oh ya, berarti sudah semua ini. Coba saya lihat lagi yang belum. Kelompok 4 sudah. Oke, berarti sudah semua. Kalau begitu, review untuk tugas kelompok berarti sudah semua. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Ya, kita ke materi tentang presentasi persuasif. Apa itu maksudnya presentasi persuasif? Mengapa dalam proses negosiasi diperlukan keterampilan presentasi persuasif ini? Ya. Seorang negosiator dalam tugasnya menjalankan negosiasi bisnis, pasti dia tidak bisa menghindar dari tugas untuk presentasi. Ya. Kalau pada awalnya, baru pada tahap perkenalan, say hello, bicara yang ringan-ringan saja, mungkin belum masuk ke presentasi. Tetapi ketika proses negosiasi itu sudah dimulai, di mana masing-masing negosiator itu memiliki atau mempunyai keinginan atau tujuannya yang ingin disampaikan, ya, ingin disosialisasikan kepada pihak lain, ya, pasti dia harus mempresentasikan apa yang diinginkannya itu. Nah, dalam presentasi ini, seorang negosiator yang baik harus memiliki keterampilan atau kecakapan yang disebut sebagai presentasi persuasif. Presentasi di mana tujuannya nanti adalah bisa mempengaruhi pihak lain atau negosiator lawan. Mempengaruhi apa? Supaya pihak lawan itu mau mengikuti atau mau menuruti apa yang diinginkan oleh seorang negosiator dalam bentuk apa yang dipresentasikan. Nah, dalam presentasi ini bahasa tubuh itu sangat penting sekali, ya. Di mana kita dulu sudah pernah membahas ya sedikit tentang bahasa tubuh ini. Mengapa bahasa tubuh ini penting dalam presentasi? Karena bahasa tubuh atau gestur, ya, gerak tubuh itu dapat menentukan persepsi audiens terhadap diri kita atau presenter. Nah. Pihak lawan atau audiens ini sering mempersepsikan atau menganggap, ya persepsi kan belum tentu seperti apa adanya ya, itu sering mempersepsikan
apa yang akan disampaikan oleh seorang presenter itu melalui gerak tubuhnya. Sehingga salah dalam menentukan bahasa tubuh atau gerak tubuh yang ditampilkan itu bisa membuat persepsi yang berbeda. Misalnya sebetulnya kita tidak gugup, tapi karena bahasa tubuh kita mengatakan seperti itu, maka bisa dikira bahwa kita itu sedang nervous, sedang gugup. Kita dikira sebagai seorang yang tertutup. Bahkan kita dianggap sebagai menyembunyikan sesuatu. Padahal sebetulnya enggak loh Bu, saya itu terbuka kok, apa saja bisa saya share, saya ini. Nah, tapi gerak tubuh atau bahasa atau gestur tubuh Anda itu mengatakan seperti itu. Sehingga persepsi pihak lain itu menganggap demikian. Bahasa tubuh yang tepat itu akan membuat audiens mempersepsikan kita sebagai misalnya percaya diri, berkarisma, menguasai keadaan, dan seterusnya. Bagaimana mereka bisa mempersepsikan seperti itu? Bisa melalui gerak tubuh. Ya, sekarang dalam presentasi bahasa tubuh itu secara umum bisa digolongkan menjadi dua. Coba saya besarkan ya. Bisa dilihat dengan jelas ya. Ya. Bahasa tubuh bisa digolongkan menjadi dua, yaitu bahasa tubuh yang tertutup dan bahasa tubuh yang terbuka. Kita mulai dari bahasa tubuh yang tertutup dulu, yaitu bahasa tubuh yang harus dihindari. Di dalam seseorang mempresentasikan apa yang ingin disampaikan, jangan menggunakan bahasa tubuh tertutup ini. Karena apa? Karena seseorang bisa dipersepsikan sebagai tidak percaya diri, tidak pede orang ini. Kok tahu? Lah itu bahasa tubuhnya seperti itu. Bisa dipersepsikan sebagai orang yang arogan, sombong, arogan, atau bahkan sedang menyembunyikan sesuatu. Atau dengan istilah lain, tidak jujur. Menyembunyikan sesuatu itu tidak mengatakan apa adanya. Contohnya, yaitu dengan orang yang sedang presentasi sambil melipat kedua tangan di depan dada. Kalau bahasa Jawanya sedakep, melipat tangan ya di depan dada. Seperti ini. Kalau bisa melihat gambarnya Bu Ani, fotonya Bu Ani ya. Sambil ngomong, orang presentasi sambil sedakep seperti ini. Terus ngomong terus, presentasi terus, sambil tangannya dilipat terus seperti itu. Nah, bahasa tubuh ini adalah salah satu contoh bahasa yang tertutup. Karena apa? Karena ini bisa dipersepsikan sebagai orang itu merasa benar-benar tidak nyaman. Tidak nyamannya karena apa? Ya bisa bermacam-macam. Misalnya ruangannya tidak nyaman, terlalu dingin AC-nya, atau mungkin terlalu panas, atau sumuk, atau tidak nyaman karena lawan negosiasinya itu serem, tidak ramah, dan seterusnya. Ya. Jadi rasa tidak nyaman itu seringkali secara tidak sadar ditunjukkan dengan bahasa tubuh tertentu. Di antaranya adalah tadi, melipat tangan tadi. Kemudian, contoh lagi, satu tangan disilang di perut, tangan yang lain tegak lurus dengan jari-jari menyentuh dagu atau bibir. Siapa ini yang mau mencoba memperagakan? Ayo, videonya dibuka yang mau memperagakan. Bagus Aldi, Gabriel Krishna,
Miftakul mau memperagakan. Itu bagus, Aldi sudah mencoba. Tangannya yang satunya mana? Yang disilang di perut nggak kelihatan ya. yang kelihatan hanya yang, nah seperti itu. Sambil jari-jarinya itu kadang-kadang menyentuh dagu, menyentuh bibir, ya tangannya disilang di perut. Jadi itu ini. Nah, ini juga apa itu menunjukkan orang yang tertutup. Ya. Kemudian lagi, ini yang sering terjadi, ya. Memasukkan tangan di saku celana. Ya. Jadi pakai celana panjang, tangannya itu dikantongi, disai masuk ke dalam kantong. Nah, gerakan ini bisa membuat kita dipersepsikan sebagai pribadi yang arogan. Nah, ini sering padahal. Dan kita sebetulnya tidak bermaksud seperti itu. Tapi berdasarkan penelitian, ini terbukti loh. Banyak orang-orang yang sombong arogan itu sering menggunakan gaya seperti ini ya. Kedua tangannya masuk ke saku, sambil ngomong terus, sambil presentasi. Dia ngomong apa saja ya, pokoknya tangannya disai, gitu, masuk ke kantong. Kemudian lagi mengatupkan kedua telapak tangan di depan. Ini tergolong sedapat mungkin dihindari. Mengapa? Ya ini menunjukkan sebetulnya orang itu gugup, ya nervous, ya tangannya itu berkali-kali demikian. Sambil ngomong itu tangannya itu di ini, ya bisa di depan dada, bisa gini, bisa agak ke atas, tapi kedua telapak tangannya ini selalu ditangkupkan. Gitu. Jangan. Ya. Itu tadi bahasa tubuh yang tertutup. Anda bisa cari lagi contohnya. Kemudian sekarang bahasa tubuh terbuka. Adalah kalau tadi harus dihindari, kalau ini justru sebaliknya. Bahasa tubuh yang harus ditampilkan ketika membawakan presentasi. Dengan menampilkan bahasa yang terbuka ini, kita akan dipersepsikan sebagai orang yang hangat, ya, nyaman, dan percaya diri. Nah, itu. Contohnya, tangan di samping badan jika tidak digunakan. Ketika kita tidak sedang membutuhkan atau ingin menjelaskan sesuatu dengan tangan cukup di samping badan saja. Tidak usah ke mana-mana. Apalagi ketika kita memberi contoh, misalnya itu pakai menunjuk-nunjuk, nah itu jangan, cukup di samping badan saja. Nah, baru ketika ingin menjelaskan sesuatu, tangan ini bisa digerakkan untuk menggambarkan apa yang Anda sampaikan. Dan ini pun harus dilakukan secara natural. Jangan kaku, jangan seperti dibuat-buat. Natural itu apa? Seperti ada dorongan dari dalam. Jadi misalnya kita menjelaskan sesuatu, ini adalah bagus bagi kita. Kita menunjukkan jempol, kita menunjukkan apa itu, misalnya apa ya, menjelaskan ada berapa, atau angin, misalnya kita diterpa angin tapi tidak keras, hanya itu juga boleh. Tapi tidak perlu yang kesannya dibuat-buat. Wajar saja, natural saja. Contoh kedua atau alternatif lain adalah memposisikan kedua telapak tangan itu ke atas. Ada yang mau memberikan contoh? Kedua telapak tangan terbuka ke atas. Oke. Gimana, Gabriel? Kedua telapak tangan ke atas? Itu bukan ke atas. Nah, telapak tangannya yang ke atas, ya. Ya. Jadi seperti ini, tapi tidak terlalu tinggi ya, karena ini tinggi karena saya nggak kelihatan. Ya, jadi kita menjelaskan lalu seperti ini.
Nah, tetapi posisi seperti ini jangan dilakukan terus-menerus, ya, aneh. Jangan dari awal sampai akhir presentasi kita seperti ini terus. Nanti malah dikira ndonga, ya, dikira berdoa, atau dikira meminta sesuatu. Nah, sebetulnya seperti ini tuh sebetulnya maksudnya netral. Ya, jadi kalau kita orang ngomong kan begini, tapi jangan begitu terus juga. Ya. Agak susah ya, tapi enggak sih sebetulnya. Kalau kita mengikuti hati nurani, artinya tidak dibuat-buat, itu nanti akan spontan. Gunakan bahasa tubuh yang lebar. Lebar itu maksudnya apa? Jadi kalau lebar itu jangan begini. Jadi posisi tangan jangan mepet ke badan, ya, tapi agak maju, agak bebas begitu ya. Jangan seperti tangannya unyil itu tidak lebar itu namanya ya. Tangannya unyil itu kan mepet ke badannya. Tapi lebar ya. Jadi dengan bahasa tangan yang lebar seperti itu, kita akan nampak percaya diri. Misalnya ya, contohnya, bahasa tubuh ini, ya, untuk menjelaskan bahasa tubuh yang terbuka, saya akan memberikan tiga contoh. Ya. Ini mana sih? Kok nggak bisa? Nah, 3 contoh. Ya. Saya menunjukkan 3 jari saya tegak lurus, jadi ke atas ya. Ini kalau saya contoh begini nggak masuk kamera, jadi saya begini ya, 3. Dengan tangan tegak lurus di atas kepala. Kalau saya seperti ini nggak kelihatan jari saya. Ya. Maksudnya adalah seperti ini tapi tinggi. Nah, tinggi. Ya jangan ke bawah, Gabriel. Masa 3-nya ke bawah, 3-nya ke atas ya begini, jangan begini. Karena seperti ini dengan seperti ini kan beda artinya ya. Oke. Ya, saya tadi sampai ini ya. Jadi tegak lurus di atas kepala. Itu menunjukkan adalah bahasa tubuh yang lebar. Jadi kita kelihatan percaya diri ya, menjelaskannya itu dengan bahasa tubuh yang lebar. Itu tadi tentang bahasa tubuh yang tertutup maupun terbuka. Mana yang perlu dihindari, mana yang perlu ditampilkan. Sekarang adalah cara menjelaskan segala sesuatu dalam presentasi. Dalam presentasi bisnis, sebaiknya kita menjelaskan segala sesuatu dengan to the point. Seorang negosiator memang memerlukan keterampilan untuk bercerita atau menjelaskan. Tapi kalau cerita itu tambahannya atau kembangannya itu panjang lebar ya membosankan. Lalu orang jadi bertanya-tanya ini sebetulnya poinnya apa? Maksudnya apa? Untuk itu maka negosiator harus menjelaskan itu secara to the point. Nah, dalam negosiasi bisnis, cara to the point ini dengan menggunakan metode yang disebut sebagai PERP. PREP atau Point, Reason, Example, and Point. Point, Reason, Example, and Point. PREP. Point maksudnya adalah sebutkan poin atau pokok bahasan negosiasi itu ya, yang ingin Anda sampaikan. Nah, di sini nanti termasuk tujuannya, termasuk keinginan atau apa yang dimau dari usaha atau kelompok yang diwakili oleh negosiator itu. Ini penting, poin ini. Jadi orang begitu mendengarkan presentasi dalam poin ini orang langsung tahu, oh maksudnya gitu. Kamu menginginkan begitu. Kamu dalam hal ini adalah usaha atau instansi yang diwakili ya, yang diwakili oleh
negosiatornya itu. Nah, sekarang dari poin yang disampaikan ini alasannya apa? Atau reason, sebabnya apa? Mengapa menyampaikan poin tersebut atau seperti itu? Dalam reason atau alasan ini diperlukan dokumen-dokumen, ya. Jadi arsip-arsip, bukti-bukti yang dimiliki. Kemudian example itu adalah contoh-contohnya, yaitu aplikasi nyata atau cerita yang mendukung poin yang disampaikan pertama tadi. Yang terakhir adalah poin. Loh Bu, kok poin lagi? Tadi yang pertama sudah poin, kok ini yang terakhir poin lagi? Apa itu sama? Iya, hampir sama. Karena dalam poin yang keempat ini, poin yang pertama tadi disebutkan lagi atau disampaikan lagi. Sebutkan kembali poin yang sudah disampaikan, tetapi dengan dilengkapi atau ditambahi dengan kesimpulannya. Jadi misalnya, contohnya ya, ini saya langsung saja berikan contohnya, misalnya kalau dulu itu ceritanya kan sengketa tanah ya, sengketa kepemilikan tanah misalnya ya. Sengketa kepemilikan tanah, misalnya kepemilikan yang tidak jelas dan seterusnya, lalu orang yang merasa memiliki tanah itu secara resmi kemudian menuntut untuk dilakukan negosiasi dan seterusnya. Jadi ini diceritakan dalam poin. Maksud saya dalam negosiasi ini adalah bla 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 bla. Reasonnya adalah berhubung kami memiliki dokumen-dokumen aslinya, yaitu berupa misalnya sertifikat tanah, berupa perjanjian notaris dan seterusnya, ya. Dan pihak kami menginginkan hak kami itu kembali dalam jangka waktu dekat, misalnya 1 atau 2 bulan ke depan. Ini alasannya ya, reasonnya. Sehingga kami mengajukan demikian bla 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 bla. Ini reasonnya. Kemudian example-nya atau contohnya. Sudah banyak terjadi ya, misalnya penggunaan bangunan yang hak miliknya, kemudian sertifikatnya tidak resmi, itu sudah banyak yang terjadi dan kemudian akan menimbulkan sengketa, akan menimbulkan sehingga kami tidak menginginkan hal itu terjadi di antara kita dan seterusnya. Ya, ini example-nya. Jadi tunjukkan contoh-contoh yang mirip atau sama. Poin yang terakhir diulangi lagi. Seperti yang telah kami sebutkan di muka bahwa kami menginginkan kembali kepemilikan kami dan seterusnya. Terus kesimpulannya, sehingga kami begini-begini. Ini. Jadi tidak terlalu panjang lebar ya, to the point, itu tidak terlalu banyak tambahannya atau kembangannya, tetapi poin-poin yang penting sudah tercakup. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlupakan. Itulah yang dimaksud dengan PREP. Point, Reason, Example, and Point. Ini menjelaskan segala sesuatu secara to the point. Sekarang, di dalam presentasi yang persuasif dan menjelaskan sesuatu secara to the point tadi, seorang negosiator perlu bersifat asertif.
Ya, Bu. tadi terputus. Silakan sambil presensi di OCW ya. Jangan lupa, Baik, tadi Bu. kelas lain ada yang lupa sudah keburu ditutup. Ini kita kurang sedikit sebetulnya ya. Tadi sampai mana? Nah, kita tadi sampai sini. Tipe seorang negosiator yang asertif. Orang yang asertif itu tegas gitu ya. Merasa percaya diri dan nyaman menjadi diri mereka sendiri. Bu, mohon maaf, Bu. Ya? Suaranya kecil sekali. Oh, suaranya kecil sekali. Sudah? Tes? Agak keras nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya ulangi. Seorang negosiator harus bersifat asertif. Asertif itu tegas. Tidak, bahasa Jawanya tidak ingah-ingih, tidak ragu-ragu gitu. Nah, orang yang asertif ini mengapa bisa seperti itu? Karena dia merasa percaya diri dan nyaman menjadi diri mereka sendiri. Tidak perlu meniru-niru orang lain. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ya, seperti ini saya. Saya sudah percaya diri dengan kondisi saya sendiri. Menjadi asertif berarti berani mengutarakan kebutuhan, keinginan, dan perasaan dengan percaya diri. Seorang negosiator kan dalam presentasinya itu harus mengutarakan sebetulnya apa yang diinginkan. Ya, bagaimana perasaannya dengan keinginannya itu, dengan percaya diri sekali lagi. Dan menjadi asertif berarti nyaman menjadi diri sendiri, tidak khawatir akan apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain tentang kita. Orang-orang kan sering seperti itu. Ya Bu, saya terpaksa mau begini. Lah karena apa Mbak kok terpaksa? Lah nanti kalau saya tidak mau nanti saya dikira begini. Nanti dikira begitu. Jangan pikirkan apa yang dikatakan atau dikira orang lain tentang kita. Ya kita seperti ini. Ya, itu orang yang asertif. Mengapa menjadi asertif itu penting? Karena dengan pribadi yang asertif, kita tidak takut menuntut atau meminta apa yang kita inginkan. Sebetulnya seorang negosiator dalam proses negosiasi itu kan menuntut apa yang kita inginkan. Kita mau seperti ini gitu kan. Kalau dia bisa bersifat asertif berarti dia tidak takut mengutarakan itu. Tapi kalau dia ragu-ragu, tidak asertif ya, dia dengan dirinya sendiri saja ragu-ragu, apalagi pihak negosiator lawan ya. Banyak orang tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan hanya karena tidak berani memintanya. Banyak yang seperti ini. Setelah makanan habis, misalnya kemudian ada yang mengatakan, aku tadi sakjane kepengin. Loh, kenapa tidak mengatakan? Iya, saya tidak berani mengatakan, tapi sebetulnya saya mau. Ya. Atau kalau kita dengan teman-teman SMA dulu misalnya, wah jane aku dek naksir kowe lho. Loh, lah kenapa? Kok baru mengatakan sekarang? Lah dulu nggak berani. Ya, mengatakan saja nggak berani. Padahal kalau berani mengatakan ya belum tentu
belum tentu diterima, belum tentu ditolak ya. Kita nggak tahu hasilnya apa, apakah dikabulkan atau tidak, diterima atau ditolak. Lawong mengatakan saja tidak berani. Nah itulah seorang yang asertif tidak seperti itu. Harus berani mengatakan apa yang diinginkan, apa yang dituntut. Kemudian pribadi yang asertif itu mampu membangun relasi yang lebih baik, sekaligus bisa mencapai tujuan. Dan ini berlaku baik untuk relasi pribadi maupun relasi dalam dunia kerja. Seorang negosiator itu jangan dikira hanya kalau berhasil ya, jangan dikira keberhasilan itu hanya untuk instansi atau perusahaan saja. Kadang-kadang negosiator itu secara pribadi juga mempunyai keuntungan untuk itu. Tambah kenalan, tambah hubungan baik, tambah saudara, tambah relasi. Ya. Mungkin untuk seterusnya bisa keperluan pribadi setelah negosiasinya selesai loh ya, bisa berlanjut dengan baik. Ya. Kemudian seorang yang asertif itu menjadi lebih percaya diri dan otentik. Otentik itu yaitu apa adanya. Saya seperti ini. Tidak perlu saya berpura-pura atau meniru-niru tokoh lain. Tidak perlu saya menjadi KW-nya orang lain. Tidak, saya ya saya, orang lain ya orang lain. Itu otentik. Sehingga intinya jadilah versi diri Anda yang sesungguhnya. Nah, sudah itu tentang asertif. Untuk menjadi asertif tentunya seseorang harus mempunyai bekal. Bekal apa saja, yaitu pengetahuan yang cukup, keterampilan komunikasi yang memadai, penampilan yang sesuai, ya, elegan, skill atau bakat yang dibutuhkan, yang relevan untuk topik negosiasi itu. Kan beda-beda ya, kalau bidang hukum ya hukum, bidang seni, bidang ekonomi yang relevan dengan pokok permasalahan yang dinegosiasikan. Itu bekal yang harus dimiliki. Nah, sudah selesai untuk presentasi persuasif dan pribadi yang asertif. Sampai ini saya cukupkan materi itu untuk Zoom meeting. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut di WA group. Jadi pertanyaannya tidak di Zoom ini ya. Karena kita sudah 2 kali perpanjangan waktu, jadi kalau ada pertanyaan di WA group. Demikian untuk pertemuan yang ke-13 ini saya akhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi presensinya langsung di OJW, jangan ditunda-tunda. Nanti keburu tutup kayak yang kelas 1-nya tadi, ada yang ditunda, tahu-tahu sudah tutup ya. Demikian, selamat siang, salam sehat. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.